dan jalan yang mungkin perlu manusia beberapa ada kemungkinan kebetulan tempat terus berjalan lalu perlu manusia juga bisa sampai situ penjelasan kesahabatan dan harus biasa proses berikutnya sampai ada nanti di mana bisa dikatakan Allah atau disuruh berenang Allah atau sebagai dikatakan Allah tidak ada yang kita bersyukur dan berdoa positif berdoa ومنهم سلف الملائكة منهم جنة نسأل الله رسولنا ومنهم من أعطاه قبل الليل تسبيح وتصبيح الدعاء وعلى الله سبحانه dan setelah itu mereka akan hidup semuanya akan dikatakan Allah dan tersebut itu sumber yang tidak akan datang masalahnya nikmatnya terus begitupun orang lain kafir mereka akan mengalami ada orang maupun karena dengan kejalanan orang-orang yang akal namun kalau ada orang mukmin yang besar mereka akan diuji dalam Allah dengan melakukan usikan dari saat di dalam syurga Allah namun juga semua yang dan masih jadi belakang tapi berbalik ini sebagai berdasarkan dosa itu merupakan Tuhan dan wajib kita bersedia besar dan termasuk kepada nikmat kubur semasa di dalam dan memberikan dewan masing-masing nikmat dalam berislam dan kemudian Rasulullah dalam berbuka tanpa proses mengalami ada dari negara yang berkesimpulan dan kami tidak dan melakukannya masih kecenderungan kita bagaimana di arah yaitu di Indonesia di mana manusia yang berkembang dibandingkan kita dengan berkembang masyarakat di sini mana masyarakat sulit dan mengalami masih bisa mulai dalam masyarakat ini kesusahan yang panas panas matahari sedikit sampai terbersih dari sekarang sehingga bersusulan mengenai bedanya nilai 12 dalam teori ada istilah bahwa sesuatu yang disebut paham dan sesuatu yang sesuatu namun ada sebuah manusia yang dewasa tidak sama sekali kemudian menimba alam tidak masyarakat tahunan benar-benar mauna jumlah dari sisi masing-masing dan masalah hal yang di dikatakan tahu akan membuktikan dari mana Allah itu bercerita bagaimana semua kabar dan menjadi saya pikir pada hadis dari Muhammad SAW menjelaskan tentang tujuh pokok manusia yang telah diperhatikan tentang ayu dari Allah mereka kembali ke hidup yang menderita, yang menderita, yang miskin serta mereka berpikir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. لله تعالى لا يحرص أن الدنيا Allah pun dengan salah Allah orang tua dan orang kita dari Allah
Inna Allah la yuhibbu al-kaifah. Yes, tapi kita sama beda ini. Bagi yang halal yang dihukum Allah. Karena itu halal. Kemudian bersedekah mengikuti dari saja. Namun tidak harus sunnah. Sunnah itu saudara dia. Kalau dia tidak dia dengan dia dihukum. Kalau sunnah misalnya dari mengatakan tadi dihukum. Untuk dan sampai dan rasanya itu rasanya mengucapkan hampir itu lakukan untuk baik dan sekarang berubah. Jadi lagi al-waktu itu sesuatu yang seorang berkata mau tulis kalau pada hari dengan pada sini saya telah mengenai istimewa dia itu bersedekah. Bukan hanya itu. Kita dan untuk orang tua kita, walaupun hari ini mereka masih hidup, suatu kebajikan birrul walidain, apalagi kalau mereka sudah wafat. Bahkan sering kita sampaikan berdasarkan hadis Rasul menyuruh kita untuk sedekah jariyah, yang mana sedekah jariyah itu niatkan untuk orang tua kita, maka orang tua kita dapat pahala ngalir terus, kita pun tetap dapat, kata Nabi SAW. Bukan berarti kita alihkan ke orang tua kalau kita tidak dapat, tidak, kita tetap dapat bagian itu dan orang tua kita pun mendapatkannya. Beda kalau kita tidak niatkan untuk mereka, balik ke celengan kita baik, pahala itu untuk kita, orang tua kita tidak mendapatkannya, tapi kita niatkan untuk mereka. Ini salah satu kemuliaan orang tua. Apa yang kita lakukan kebajikan kebaikan untuk mereka, mereka dapat, kita pun tetap dapat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok 7 ini, tidak pacak menempatkan kita di posisi 7-7-nya, minimal adalah 1 minimal, jangan sampai kita tidak masuk dalam kelompok ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah di hari, di saat tidak ada naungan, tidak ada payung, tidak ada tameng yang bisa melindungi manusia dari terik panas yang begitu dahsyat yaumil qiyamah, di padang mahsyar, kecuali payung atau naungan yang datangnya dari Allah. La dhilla illa dhilluh. Tak ada naungan, tak ada payung, tak ada tameng yang bisa melindungi kita kecuali hanya yang datang dari sisi Allah. Nah, Allah berikan ini kepada siapa? Banyak sebenarnya, bukan cuma 7. Bukan cuma 7. Namun dalam hadis ini disebutkan 7 kelompok. Ya, disebutkan 7 kelompok. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama, imamul adil, seorang pemimpin yang adil, yang jujur, yang tidak berkhianat kepada umat, menegakkan hukum, hak adalah hak, batil adalah yang tidak pilih-pilih, tebang pilih hukum, tidak memandang si A si B, ketika salah dikatakan salah, ketika benar dikatakan benar, jujur, tidak ada nilai, tidak ada istilah korupsi, wala ada rasuah, tidak ada hal-hal yang buruk. Nah, sekarang ini kita bingung kadang-kadang, ya belum jadi B mereka sudah melakukan hal-hal yang menyimpang, ya rasuah, hati-hati ikhwan, siraman-siraman itu haram. Ar-rasi wal mutashi finnar. Rasul mengatakan yang menyogok dan yang disogok sama-sama di neraka. Sama-sama di neraka. Na'udzubillah, hati-hati ikhwan. Ya, sebenarnya secara logika akal pendek bela kejingan, orang tidak benar berarti. Ya, kalau untuk mencapai cita-citanya dia tahan menyogok biar kita condong kepada dia, memilih dia. Sudah menunjukkan ketidakberesan. Ya. Imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Masih ada apa Buya? Masih ada apa Bib? Zaman sekarang pemimpin insyaallah ada. Walaupun tidak sempurna seperti zaman-zaman dulu. Ya, kalau kita melihat mereka khulafa rasyidin, kita mereka para khulafa yang azim, yang adil itu banyak ada. Ya. Di zaman kita pun masih ada. Cuma subhanallah biasanya memang pemimpin yang adil ini tidak lama.
cobaan di zaman kita lagi, masya Allah, berusaha digoyangkan oleh orang, berusaha dijatuhkan oleh orang. Kalau kita buka cerita para salaf dulu luar biasa, saking takutnya mereka menyentuh harta milik umat, mereka menjauhi segala hal-hal yang berhubungan dengan yang sifatnya duit. Mereka tidak berani makan duit rakyat, takut mengambil fasilitas milik rakyat, milik pemerintah pun mereka tidak berani. Ya, kita dengar cerita tentang Al-Imam Khalifatul Adil Umar bin Abdul Aziz. Saking waroknya, saking takutnya beliau untuk melakukan suatu pengkhianatan, mungkin ceritanya sering kita dengar. Di saat anaknya pengen duduk sama dia ngumpul membahas suatu permasalahan yang sifatnya hajat keluarga, bukan hajat umat, dimatikannya lampu itu. Ketika itu dia duduk di kantor, beliau duduk di kantor, anaknya datang untuk menyampaikan suatu pembahasan tentang hal ihwal keluarga, bukan hajat umat. Disambutnya, duduknya sama anaknya, tapi lampu dimatikannya. Anaknya nanya, ngapa mati bah lampu tadi tegang? Iya, aku sengaja matikan karena lampu ini dari dana pemerintah. Ya, sedangkan kau hajat kau sama aku hajat keluarga. Sallu ala Nabi. Ada yang macam itu, wallahu a'lam. Ya, nah, pemimpin yang adil di sini ya bukan hanya dalam hal pemerintah, boleh jadi di dalam suatu yayasan, di satu perkumpulan organisasi. Ya, sampailah kita di dalam keluarga, menjadi orang yang dituakan, yang dipimpin, yang ditunjuk. Termasuklah ketua masjid, ketua musola. Ya, pegang yayasan ini, yayasan itu, kita harus bersikap adil. Adil di sini ya mungkin kita semua paham, bukan berarti tetak gato bagi gato. Ya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita bersedekah, titip uang, amanat duit zakat atau duit apa, minta bagi ke ustaz, minta bagikan, carilah uang 10 katanya, kita dititip duit, dapat uang 10, tapi hajatnya mereka beda-beda. Ini punya anak siko, ini anak 2, ini anak 3, ini anak 4, anak 5, kadang kita gatal ke pembagiannya. Yang anak lebih banyak tentu kita berikanlah lebih, itu makna adil. Kalau kita tunjuk gatal, kalau tidak adil malah. Yang anak siko tunjuk 100.000, yang anak 5 anak 100.000 tunjuk 100.000 juga, tidak adil malah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Wadu' syai' fi ghairi mahalli zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebut zalim. Lalu yang kedua, nah ini mungkin kita sebagian sudah melewati, sebagian masih menjalani. Siapa itu? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang menyibukkan hari-harinya, waktunya untuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak terberdaya dengan kesibukan dunia. Kebanyakan pemuda, ya istilah kita, mumpung masih muda, nikmati masa muda dengan berleha-leha, walaupun bukan maksiat. Kalau maksiat jelas, ya, bukan maksiat, ya senang-senang, main futsal, main bola, main apa segala macam, nikmatinya. Yang nyari duit, semangat dapat duit digunakan lagi untuk tamasya, untuk jalan, untuk beli ini baju mewah, sepatu merah segala macam. Sibuk dengan urusan yang mubah katakanlah, itu tidak termasuk dia. Dia sibukkan dirinya untuk ibadah. Ya, termasuk, mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini. Ya, antum sibukkan waktu antum dalam cari, ada untuk sholat, untuk orang tua, untuk anak bini, untuk nyari rezeki yang halal, untuk duduk di majelis taklim, memakmurkan majelis. Ini semua nasya'ah kehidupan untuk ibadah bukan hanya bentuk ibadah itu sholat, zikir, wirid saja. Ya, mencari rezeki yang halal untuk anak bini juga ibadah, mencari rezeki yang halal untuk sedekah, untuk bantu orang tua, itu juga ibadah. Cuma yang memang bentuk ritual seperti ini pun adalah yang harus kita hidupkan. Ya, duduk di masjid, memakmurkan masjid, iktikaf, menuntut ilmu, pergi majelis sana majelis sini. Nah, dia masih muda, dorongan untuk hidup nyaman, senang-senang itu ada, tapi ditepiskannya dia mampu. Ya, ngambil bagian adalah sedikit tapi sekedar. Nah, tapi kebanyakan anak muda kita kan tidak senang-senang dengan kendaraannya, dengan HP mewahnya, dengan segala macam, dinikmatinya mumpung masih muda. Orang yang seperti itu wallahu alam, kalau memang segala perkara itu masih hitungannya mubah, dia pasti akan mengalami namanya hisab, pertanyaan dari Allah. Tapi kalau sudah masuk ke bab ranah naudzubillah yang diharamkan Allah, maksiat, ya sudah celaka pasti. Nah, di sini yang akan mendapatkan naungan di yaumil qiyamah, wasyabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah.
disibukkannya waktunya untuk beribadah kepada Allah, ngejus Quran, qobliyah, ba'diyah, salawat, zikir, hadir majlis taklim dan seterusnya. Yang ketiga, yang tadi mudah-mudahan kita termasuk ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nah, ini boleh jadi masuk juga kelompok yang tadi. Yaitu seorang laki-laki. Kenapa di sini sebut laki-laki? Karena laki-laki yang dominan yang dianjurkan untuk memakmurkan masjid. Betina memakmurkan rumah dengan ibadah, bukan memakmurkan masjid. Walaupun boleh betina masuk masjid ibadah selagi tidak timbul fitnah. Kalau keberadaan mereka, keluarnya mereka ke majlis, hadir majlis taklim tapi membuat fitnah, karena ibu-ibu kita sekarang maaf pergi majlis pecah kondangan, berdandan, nak baju belaga, nak rapi, nak jenguk orang, kadang pakai parfum segala macam. Di rumah ahsan, lebih baik buat mereka. Nah di sini rajulun memang laki-laki yang lebih ditujukan ya, untuk iktikaf, untuk bermakmurkan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang pemuda, laki-laki baik muda ataupun tua termasuklah di situ, yang hatinya terpaut dengan masjid. Maaf, jangan salah, bukan pula mendep iktikaf di masjid sampai nafkah untuk anak bini tidak diperhatikan, salah pula. Ada waktunya dia mencari nafkah untuk anak istrinya, ada waktunya dia mencintai masjid. Minimal dikatakan mu'allaq bil masjid ini, setiap terdengar azan hatinya kontak langsung pengen ke masjid. Belum masuk waktu lah terjenguk, waktu langsung hatinya pengen ke masjid. Lalu ketika sampai di masjid betah, tidak gelisah, duduk manis, ditambahkan zikir, ditambahkan wirid, ditambahkan tilawat Al-Quran. Selesai, dia hidup dengan keluarganya, dia duduk mencari nafkah, mencari rezeki, bergaul dengan masyarakat. Itu maksud, bukan berarti nak mu'allaq artinya tetap mendep, beda tidak kemana-mana, tidak. Lah salah pula, apalagi kalau sampai kita melalaikan kewajiban hugul jiran, gugul iyal, anak bini kita butuh diperhatikan, butuh tunjuk nafkah, sampai kita tidak nyari nafkah gara-gara cuma pengen nak wiritan, berzikir, ibadah, mendap di masjid, salah. Ya, ada waktunya kita, mereka punya hak untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita mendap di masjid, ada kegiatan apa-apa di kampung, ada orang sakit kita tak kunjungi, ada jenazah kita tak hadiri, itulah salah pula. Ya, kullu syai' fi mahalli. Ya, setiap sesuatu kita letakkan pada tempatnya masing-masing. La tafrid wala ifrad, jangan berlebihan, jangan pula terlalu menggampangkan ya, jangan tidak sama sekali, jangan perlu berlebihan sampai mengorbankan yang lain. Orang ahli ibadah terus, taklim ndak, khidmah ndak, salah. Khidmah tanpa mau ibadah, tanpa mau belajar, salah juga. Belajar terus, majlis sana sini majlis, tapi ibadah ndak, khidmah pun tidak, salah. Ambil tiga bagian itu dalam hidup kita, berkhidmah untuk umat, untuk keluarga, taklim kita kejar ilmu, ibadah pun kita ada porsi waktunya. Ibadah pun nanti terbagi, ada yang sifatnya ibadah kita duduk bareng sama manusia banyak, ada yang khusus kita sama Allah di rumah, qiyamul lail, zikir, ada. Karena rumah kita juga butuh dimakmurkan ya, rumah kita juga butuh dimakmurkan. Salah besar kalau orang ibadah di rumah tidak ke masjid, nah, salah besar. Ya, dia harus membagi porsi untuk ke masjid, untuk memakmurkan masjid minimal. Seperti yang kami sampaikan, sholat 5 waktu untuk jiran tetangga masjid di masjid. Duduk berzikir, duduk berwirid. Bukan berarti harus dia 24 jam selalu ke masjid, tidak. Hatinya terpaut. Begitu dekat waktu sholat, langsung kepengen ke masjid. Begitu sampai masjid, hatinya tenang, nyaman, adem. Habis sholat, tidak gelisah pengen keluar, tidak. Mantap, duduk manis. Ketika memang waktunya kosong, tidak ada sesuatu yang harus dilakukan dua, dia duduk manis di masjid. Ketika ada kewajiban yang memang hak wong yang berhubungan dengan dia, dia keluar menunaikan hak-hak orang yang membutuhkan. Baik, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga tadi ya, mudah-mudahan kita termasuk kelompok itu. Yang keempat, wa rajulani tahaba fillah istam'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini juga termasuk mudah-mudahan kita di dalamnya. 2 orang. Bismillah. Ini Rasulullah menggambarkan 2 orang. Ini bukan mahdud, bukan batasan, ini hanya 2 orang. Boleh jadi wong 3, wong 5, wong 4, boleh jadi lebih. Ya, ada sekelompok manusia bareng-bareng di mana gawe baik mereka kumpul bareng. Rajulan di sini digambarkan 2, ya, bukan berarti harus cuma 2, ya, boleh jadi batasan tidak terbatas dengan jumlah.
Tahaba fillah, saling mencintai karena Allah. Nak bukti cinta sama Allah ikhwan ketika macam saat ini majlis, ya. Pas antum lihat ternyata beberapa ikhwan yang biasa aktif tak hadir. Antum berdoa kesedihan dia, ya Allah, ngapa si fulan tak hadir, apa tak terkabar majlis malam ini dibuka. Malam ini sudah mulai mungkin tak terkabar, ya Allah. Yuni anak lupa ngabari. Ada penyesalan. Dan ini urusnya kembali kepada Allah. Maaf, ada juga orang yang sedih ketika ada pembagian urusan dunia. Ada lokak dunia dibagikan, kawan dia tak katik, nah apalah si Jul tak datang, cobalah dapat lokak juga dia tak datang pula si Jul tak katik. Nah, itu urusan dunia. Enggak, ini urusannya akhirat. Ketika suatu kebaikan yang mengajak untuk ridha Allah, ridha Rasulullah SAW, saudaranya tidak ada, dia kebingungan, dia sedih, menyesalkan. Bahkan habis majlis langsung teleponnya, Jul, mana kau tak katik kau di majlis? Wah, aku tak tahu kalau misalnya, oh ya Allah, ngapa kau, padahal aku sudah mengingatkan kemarin. Iya, aku lupa. Dia rugi, kita ngerasa sedih. Atau sebaliknya, begitu antum majlis mulai, nyingok sempat gelisah sampai antum tak sadar, antum noleh kanan kiri nyari kawan dia kemana dia kata. Pas terjingok dia masuk, lapang dada antum, alhamdulillah datang juga si Jul. Nah ini cinta karena Allah. Ya, duduk bareng karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Rasulullah. Apa yang kita inginkan, kita mencapai dalam satu kebaikan akhirat, seperti itulah kita berharap saudara kita pun mendapatkan. Sehingga ketika dia tak katik, kita merasa sedih. Padahal dia cuma kawan. Kalau abah sama anak wajar. Anak sebagai orang tua, anak hadir majlis, anak-anak suruh hadir majlis, dia tak datang, anak gelisah, nah ngapa si fulan tak datang anak aku ni, kemana dia? Padahal dia juga tahu malam ada majlis. Itu wajar, ya, orang tua kepada anak, ya. Tapi ini tak ada hubungan qarabah, bukan dulu, bukan anak, bukan saudara kandung, bukan, tapi cuma teman, cuma sahib. Begitu kita tahu kabar dia tadi tidak hadir karena ada kesibukan dunia yang melalaikan dia, kita melok prihatin, kita melok sedih. Sampai hal-hal yang sedikit, salat berjamaah kita biasa bareng, ingat dia tak katik, merasa sedih kita. Ingat dia terlambat, kita tegur, ngapa dia sampai terlambat, dengan cara yang baik. Sekali terlambat, dua kali terlambat, tiga kali terlambat, hanya kita tegur, ngapa dia terlambat terus, sayang terlambat, pahalanya berkurang. Ya, kita tegur dengan penuh kasih sayang. Nah, maaf ikhwan, nak buktikan ini memang tahabbub fillah atau tidak karena Allah tidak, ente perbuat ini bukan cuma si A si B saja, tapi semua teman-teman kita. Bukan karena dia ini loyal sama kita lalu kita punya perhatian lebih. Sama tidak loyal sama kita biasa beda, kata tak apa-apa, ada apa-apa. Enggak, tapi lillah fillah. Muslim saudaraku. Sudah, itu jadi. Bukan karena satu kampung, satu daerah, satu ras, satu suku, tidak. Nah, semakin luas kita bisa membentangkan ini mahabbah, semakin indah. Oke, sampai badus salihin yang mereka mengajarkan anak tiap malam doakan umat Rasulullah. Dimanapun mereka, macam sekarang kita lihat kondisi yang sangat mengenaskan. Ya, bukan cuma hanya di Gaza, di Palestina, sampai ke Lebanon, sampai ke Yaman, sampai ke negeri yang lain. Belum lagi negeri yang lain dalam keadaan kacau tanpa perang dengan yang lain, tapi perang saudara di Sudan misalnya. Itu membuat kita prihatin sedih, kita menangis, kita berdoa minta sama Allah untuk keselamatan mereka, untuk kemenangan mereka. Wa rajulan tahaba fillah istama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang kelima. Nah, ini kita minta jawab, jangan sampai dicoba dengan ini. Takutnya kita tak berhasil. Di sini yang berhasil dapat naungan. Apa itu? Wa rajulun da'athu imra'atan. Da'at imra'atun dhata mansab wa jamal. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan cantik, berbobot, kaya, ngajak kita untuk berbuat tak benar, walaupun maaf cuma chatting-chattingan. Ente mampu menolaknya, ente mampu menepiskannya, ente mampu meninggalkannya karena takut sama Allah, bukan takut ketahuan bini kita, bukan. Ada juga takut ketahuan bini kita, takut ketahuan mertua. Enggak, aku tahu ini haram hukumnya. Tahu kita yang WA kita, ngobong kita bukan perempuan-perempuan recehan, berbobot, cantik, berduit. Peluang untuk dekat sama dia bisa ada. Peluang untuk menikmati hidup sebenarnya ada.
selingkuh mungkin, auzubillah min dzalik, tapi kita mampu menolaknya. Nah ini kita minta tolong sama Allah, kalau pacak jangan dicoba yang macam ini, karena perempuan ini dahsyat. Ya, jangankan yang model tipe macam itu, yang berjilbab rapi pun pacak membuat kita tergelincir. Kalau sudah dia inna kaidahunna azim, ya, dalam surah Yusuf, sesungguhnya tipu daya perempuan itu sangat luar biasa, azim, ya, luar biasa. Perempuan itu bisa membuat kita tergelincir. Apalagi di sini kan zatil mansab, punya kedudukan, punya jabatan, berbobot. Zatil jamal, cantik pula, kaya. Ya kadang-kadang maaf, ini bukan cerita sinetron. Kalau betina itu sudah hilang akalnya, sudah bernafsu, dia punya duit, dia punya jabatan, kita pacak dibelinya. Kita pacak dipasitisinya, dinjuknya gawian, dinjuknya apa-apa. Ujungnya dia menginginkan kita. Tapi ketika orang itu tahu ini suatu indikasi yang buruk akan muncul, dia langsung menjauh. Dia berani meninggalkan. Walaupun kenikmatan dia pasti bakal didapatkan, dia berani meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita jangan sampai dapat cobaan seperti ini. Kalaupun dapat, ya Rabb berikanlah kemenangan, keselamatan. Ya. Wa rajulun da'at imra'atun dzata mansab wa jamal. Faqala inni akhafullah. Dia berani menolak ajakan perempuan tersebut dengan mengatakan aku takut sama Allah. Ya, termasuk tadi ikhwan, ya chatting-chattingan. Mungkin kawan kamu lama, ya, dia lagi curhat sama kita, hati-hati curhat-curhat ini ikhwan. Ya, apalagi kamu sudah punya istri, kamu bujang be, jangan gampang-gampang. Kalau dia nak curhat tentang kehidupan dia sama lakinya, omong curhatlah kau sama ustazah. Jangan sama aku, walaupun kau kan ustaz. Ya tidak, aku tak pacarmu, cari ustazah. Karena itu akan nanti lanjut. Ya, berlanjut hanya sampai merusak akal dan pikiran kita. Sampai yang tadinya rahmah, yang tadinya irsyad itu sudah berubah, memberi petunjuk, memberi arahan, memberi bimbingan itu sudah berbeda. Yang awal memang tanpa hawa nafsu, berikutnya dengan hawa nafsu. Na'udzubillah. La taqrabuz zina, jangan dekati, bukan cuma jangan lakukan, mendekati beja, jangan. Jadi jangan nyoba ya kawan. Ya ketika ada yang ngajak antum kenalan, ta'aruf segala macam lah, apalagi antum tahu orangnya, tidak tahu pun jangan, apalagi tahu memang bisa menggelincirkan kita. Lalu berikutnya, nah ini yang mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Ya, tadi disebut pertama pemimpin yang adil, kedua seorang pemuda yang senang beribadah, ketiga seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, kemudian dua orang laki-laki atau lebih yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang mendapatkan cobaan, godaan dari seorang perempuan yang memiliki kedudukan, kecantikan, kemewahan, kekayaan, tapi dia mampu menolak ajakan tersebut, godaan tersebut dengan mengatakan ini akhafullah, aku takut sama Allah, aku takut sama Allah. La ilaha illallah. Hati ikhwan, jangan bermain-main. Ya, apalagi kalau kita sudah punya istri, dosanya lebih ikhwan. Kata ulama dikiaskan dengan zina muhsan. Zina muhsan itu lebih besar, lebih dahsyat hukumannya, adabnya, dosanya dibandingkan zina yang bukan muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah punya pasangan yang halal. Di bahasa kita sekarang selingkuh, tapi sampai melakukan zina. Kalau berzina be kabair, masuk dosa besar. Dia sudah punya pasangan yang halal, tapi dia masih jajan, masih melakukan dosa dengan berzina. Ya, entah dia memang datang ke tempat pelacuran atau dengan cara berselingkuh tadi, itu dosanya jauh lebih besar daripada zina tanpa punya pasangan. Nah, sama seperti tadi juga, cetan-cetan, ya, berhubungan, ngobrol sama perempuan yang belum punya laki. Kamu hubungan sama dia. Kita belum punya bini, sama gadis, sama bujang, haram hukumnya. Tapi ketika dia sudah punya laki atau kita sudah punya bini, oh itu tidak boleh, haram. Kecuali kalau ente memang ada minat untuk menikahinya jadi bini kedua ente, tapi bukan macam itu caranya. Benar-benar tanya diri, sanggup tak punya bini lebih dari satu. Kalau sanggup, datang ini orang tuanya, datang ini keluarganya, bukan dengan cara cacet-cacet jadi tidak maksiat jalan terus. Rumah tangga rusak, apalagi kalau dia punya suami. Ya, kalau dia tunggal baik, entah dia janda, entah dia perempuan masih perawan, ada hukum yang menghalangi kita untuk berbuat seperti itu.
Hati-hati. La ilaha illallah. Lalu yang ke-6. Nah, ini kita mudah-mudahan bisa ikhwan. Apa itu? Warajulun tasaddaq bi sadaqatin. Nah, di sini makna rajulun masuk di dalamnya juga perempuan. Ya, rajulun wa imra'atun. Walaupun Nabi menyebutkan rajulun, tapi laki dan perempuan masuk di dalam hal ini. Warajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalih ma tunfiqu yamini. Seorang yang bersedekah tapi tidak pernah dihumbar-humbarkan, tidak pernah bercerita, tidak pernah diam-diam, sampai diumpamakan Rasulullah, tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya orang yang dekat sama dia pun tidak tahu kalau dia infak sana sini. Anak bini dia tidak tahu, kawan akrabnya tidak tahu, padahal dia infak. Boleh jadi orang yang nerima infak donasi dari itu uang di samping tapi tidak tahu ini, dengan nama palsu lah, dengan nama hamba Allah lah, atau nitip lewat uang lah, atau sedekah mana, macam-macam cara. Banyak jalan kita untuk sedekah sir. Sedekah alaniah penting ikhwan. Sedekah terang-terangan itu harus kita lakukan juga. Tapi kita harus punya sedekah yang sifatnya sirriyah. Sirriyah orang lain tidak tahu. Membantu mereka. Nah, yang alaniah dibutuhkan misal terhadap keluarga. Kalau ente sedekah sama keluarga, terang-terangan lebih afdal. Karena di situ Nabi menganjurkan agar terjalin di situ silaturahim. Kalau dia tidak tahu siapa yang nunjuk, dia tidak tahu. Tapi dia tahu, oh ternyata sepupu aku yang bantu aku. Oh ternyata mamang aku yang bantu aku. Maka silaturahim akan semakin kuat. Tapi kalau kepada orang lain, silakan nanti tanpa dia tahu lebih afdal. Sampai diumpamakan Rasulullah, yang kanan sedekah, yang kiri tidak tahu. Nah, ini ungkapan ini kiasan sebenarnya. Cuma sebagian orang-orang soleh kadang-kadang mempraktekkan dengan kalau sedekah tangan kiri sembunyi gini. Tangan kanan ngenjuk masuk celengan, tangan kiri sembunyi gini. Ini cuma tafaulan deh. Ya, yang dimaksud Nabi semua paham, termasuk mereka juga paham. Bukan berarti kalau sedekahnya ingin ke tangan kiri. Ya, cuma ada mereka seperti itu melakukan. Ya, ini tidak ada hukum yang menganjurkan seperti itu, tapi ya tidak ada kesalahan juga. Yang jelas mereka juga paham yang dimaksud Rasulullah. Uang dekat beda tahu. Nah, kalau kita nak sedekah ikhwan, jadilah pecah iwak di lautan. Tenang bawaan. Sekali mentuk ketelok 100, 500, 1000 betul. Katik suara katik dia gelombang. Jangan pecah ayam betelok. Mentuk ke sikok paling banyak 3, sekampung anget tahu kalau. Oh, epot tok, bagi sana, bagi sini. Oh, sampai tetangga tahu. Oh, nak betelok ayam kamu. Tahu kalau pas mentuk ke sikok. Bungkeng pula. Jangan seperti ayam. Kalau nak seperti ikan tadi. Anteng di laut. Tak katik gelombang, tak katik apa. Begitu nelor mentukan bukan 10 20, ratusan bahkan kadang-kadang sampai ribuan. Anteng. Tak katik tahu. Tak gara-gara dengan mentuk ketelok langsung ombak jadi besar. Enggak. Kata bahasa kita juga jangan cak rak piring. Tahu rak piring? Kau yang dikit bunyi kering. Mentuk sedikit tapi suaranya kah? Rami. Enggak. Sediam-diam. Bersedekah balik tadi ikhwan. Pastikan yang kita sedekahkan halal. Jangan subhat apalagi yang haram. Kedua ya ikhlas karena Allah. Nah, sedekah sir itu mendekatkan ke diri kita lebih ikhlas. Walaupun setan tidak pernah diam. Begitu kita berhasil sedekah sir, muncul nanti ujub pada diri kita. Ketika ada orang sedekah terang-terangan dengan jumlah yang kita lebih besar dari dia, muncul di hati kita, masjid ni baru nyumbang 10 juta, hormat berlebih macam ni. Aku ni bertahun-tahun menunjuk kamu, listrik kamu, banyu kamu, tak kata yang tahu. Mulai kita ngasah di kita ngungkit amal kebajikan. Nasallahu alaihi wasallam. Jadi sedekah itu ikhwan jangan sir baik ya. Alaniah tu boleh, di antara tadi untuk dzatul ghurabah, untuk kawan kita, atau untuk menarik orang-orang yang dalam keadaan jauh dari agama. Ada orang fasik terpuruk dalam ekonomi, kita bantu. Jangan sedekah sir dalam hal ini. Tampakkan kita anak majlis bantu dia yang fasik ini, biar hati terbuka. Kapan waktu kita ajak ke majlis, ke rumah kiai, ke rumah habib, ke ustaz, dia mau. Walaupun mau pertama karena tidak kelamaan, karena kita bantu kemarin. Lama-lama dia karena nama ustaz, duduk di majlis dapat share masjid seperti ini, dapat share kitab pengarangnya segala macam. Akhirnya lama-lama dia jadi orang Kalau kita share, dia tidak tahu siapa yang berbuat baik. Nah, seperti itu ada niat, namanya niat dakwahnya masuk di situ. Kita bantu.
Makanya sedekah di antara mustahik zakat itu mu'allaf, orang yang masih lemah dalam keimanannya baru masuk Islam. Jika orang fasik seperti itu kita kasih, apalagi kita tahu dia jarang dapat rezeki yang halal. Pas dia lagi terpuruk, anaknya masuk rumah sakit, bininya masuk rumah sakit, dia udah kasih duit, dia kebingungan, cepet jangan justru gitu, ay lantaklah kau, tak usah ditolong. Itu masyhad, pandangan salah sebetulnya. Justru saat ini kita bisa mengambil hati dia, tolong, baik, bila perlu kita kami dengan pakaian kita budak majlis, pakai, tolong, terbuka hati ikhwan. Keras dia tadinya anti majlis, benci sama kita, dengan pakaian kita bergunyam, dia akan terbuka, dia akan berpikir. Dan yang jelas tadi yang kita berikan rezeki yang halal, bukan cuma obat untuk bininya, obat untuk dia makan pun kalau perlu kita, nah ini untuk mungkin kebutuhan biaya rumah sakit, nah ini untuk inti, untuk makan minum itu mungkin inti bapak ini nyago bini tak pegawai ini. Dari kawan-kawan kita senang dia dapat kawan, sedekah terang-terangan. Atau juga boleh dalam bentuk kita untuk memberi contoh. Ini tidak apa-apa. Ada orang pelit duit banyak tapi sedekah jarang, malas dia. Sengaja kita boleh. Pas kebetulan datang ada budak ngawak proposal untuk bangunan masjid, untuk renov musola atau majelis. Oh ya sini. Kawan kita orang kaya yang pelit kalau, berapa kamu butuh? 13 juta. Oh masya Allah, 13 juta. Nah, ana melok 1 juta. Ini DP-nya dulu 500. Ana dah ada lebih, kaget 500 nya TM. Berapa nomor rekening kamu? Ayo, kana melok apa? Mikir dia ustaz dia 1 juta, aku ni pedagang besar. Ya, ayo mumpung di masjid, mumpung hari Jumat, besar pahala berlipat ganda. Ya kami melok. Walaupun dia niatnya mungkin belum lillahi taala, mentuk dulu duit dia. Biar dia selamat. Mentuk dulu duit dia. Kaget baru bil hikmah wal bayan jelaskan. Apa fadilahnya kau tunjuk sedekah tadi, pahalanya macam mana, itu masjid, buka wawasan dia. Sedekah jari yang kau buatkan untuk keluarga tadi tu, coba kau mengeluarkan cuma 500, coba kau 5 juta, lebih besar lagi. Ya, biasa bata tu dari kau galau, sebenarnya kau kalau besar pahala, mak kau dapat pahala, bahkan termotivasi dia. Ya, kalau orang yang sudah biasa sedekah, tak usah diajak-ajak itu. Ada kala kita sedekah share, diam-diam. Ya, karena sedekah share ini juga fadilah sangat luar biasa, lebih dekat pada keikhlasan, walaupun tidak menjamin kita gobul, karena boleh jadi situ syaitan akan menggugurkan dengan adanya sifat ujub atau takabur dengan apa yang kita lakukan dari sedekah atau kebaikan. Wa rajulun dzakarallah, yang terakhir disebutkan di sini dalam hadis ini 7 kelompok. Nah, mudah-mudahan ya Rabb kita termasuk kelompok ini. Wa rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, seorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, entah ingat dengan taubat dengan dosanya, entah ingat dengan syukurnya, dia menangis karena Allah. Tangis itu boleh jadi karena syukur ikhwan. Ya, karena syukur. Malam hari dia terbangun, tang sejadah salat, mengenang dirinya dulu waktu dia masih tersesat, lalu dia dibimbing Allah sehingga dia bisa hijrah, dia bisa kenal ustaz, kenal habib, kenal majlis. Perlu ditangisi itu ikhwan. Ini nangis karena syukur. Lalu dia lihat lagi kawan yang masih tersesat, masih banyak yang masih jadi hal-hal yang buruk, maksiat yang kefasikan, sementara dia diselamatkan Allah. Teringat dia mengangkat tangan minta ampun sama Allah atas dosa yang dia lakukan, bersyukur atas nikmat yang dia dapatkan. Nah, tidak depan orang banyak, nangis karena Allah. Bukan dilarang kita nangis depan forum ikhwan, boleh. Ya, kita sering lihat kawan-kawan kita pas mahal jam ada yang nangis, ngiri gitu, ya Allah cobalah aku nangis pacak juga. Tapi cobaannya berat juga. Nangis depan forum itu kadang-kadang membuat kita muncul sifat riya, ada sum'ah, ada hal-hal yang buruknya juga ada. Ba'dus sholihin ikhwan, kalau mereka tiba-tiba datang hal keadaan pengen nangis di depan banyak, mereka langsung pecah ke konsentrasi agar tidak nangis. Bahkan mereka senyum-senyum, ketawa-tawa, takut tangisan itu nanti jalan bukan menjadi suatu tangisan karena Allah. Ya kita kadang-kadang jujur ikhwan, kalau kamu pernah ngalamin nangis, apalagi kawan kita nyingok kalau habis itu kadang kita sudah ngasuh beda gitu nih. Ya, apalagi kawan kita langsung sujudan sama kita salaman baik berkah, nah tambah jadi gitu. Ya. Kadang-kadang nangis ya terjadi saat seperti itu. Ya. Kadang-kadang orang nangis teringat kejadian-kejadian lama. Ya, paling hebat kalau kita nangis karena Allah benar, karena dosa. Ya, boleh jadi nangis karena tadi karena syukur nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat punya segala nikmat, termasuk paling hebat nikmat hidayah. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa nangis karena rindu kepada Rasulullah.
nangis kalau mendengar cerita-cerita yang hikayat yang membuat hati kita jadi tergugah lalu menangis. Karena bentuk salah satu di situ menunjukkan hati orang itu lembut kalau bisa nangis. Kalau sampai naudzubillah ikhwan rahimakumullah setahun bahkan lebih tidak pernah nangis, ini musibah. Kata ulama, fa illam tabki fatabakau. Kalau kau tidak bisa nangis, tangisi kenapa kau tidak bisa nangis. Tangisi kenapa kau tidak bisa nangis. Sudah menyaksikan suatu kejadian yang seharusnya kita bisa nangis, tidak bisa nangis juga. Baru melakukan dosa besar, taubat, tapi taubat itu tidak dibarengi dengan suatu tangisan. Ini perlu ditangisi. Ngapa aku tidak bisa nangis. Kadang-kadang nangis kita cuma karena musibah sifatnya dunia, meninggal keluarga kita, meninggal anak kita, dapat musibah apa-apa yang sifatnya membuat kita ketakutan, nangis. Ya, atau karena sakit, nangis. Itu tidak ada nilai sebetulnya. Ya, nilainya tidak besar, tapi nangis karena Allah, karena dosa atau karena ngasakan nikmat, ya, itu menjadikan dia nangis, itu yang lebih afdal mulia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bismillah subhanahu wa taala kita lanjut lagi majelis pada Selasa yang akan datang. Dan untuk besok pun kita majlis dibuka di Kampung Muaro Badal Maghrib dan Badal Isya di Musyawarah Al-Ikhlas atau Haji Abdul Somad. Dan untuk malam Kamis kami mengundang ikhwan sekalian, Maghrib majlis seperti biasa, pembukaan juga di Sairus Salikin, Badal Isya-nya ziarah. Jadi ziarah tanpa ada zikir karena kita ada majlis maulid di Gubah bin Ahmad bin Hasan Al-Habsyi yang biasa kita ada majlis zikir ziarah bulanan. Nanti malam Kamis kita ikut dalam Maulid Isyirin seperti Masjid Al-Qidul juga kemarin, sekaligus hall Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Pengarang kitab Maulid Simtud Durar kebetulan pas malam itu tanggal 20. Yang sekarang lagi rame hall di Solo. Ya, di Solo itu di-hallkan, ya, termasuk hall yang luar biasa besar dan ramenya. Nah, insyaallah malam Kamis. Jadi maghrib tetap majelis, ya, pembukaan majelis di Sairus Salikin Badal Isya. Mungkin diawali dengan ziarah singkat, baru ke Magom dan acara maulid sekaligus haul insyaallah malam Kamis Jaturi sama sekali. Untuk malam ini Maulid Isyirin di Musalla Bundo Kanduang di Sepuluh. Ya, yang mau hadir fadhal karena maulid itu untuk umum. Wallahu a'lam bishawab. Kini saja ikhwan rahimakumullah yang sudah sampaikan, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah lagi pada waktu yang akan datang. Fadhal adzan, setelah adzan baru kita tutup dengan doa. Adzan Isya. Ikhwan yang nak berwudu silakan. Ya Allah.